Oke, kita masih membahas rangkaian seri RLC ya. Dan kali ini kita akan coba membahas daya, power ya, di rangkaian seri RLC. Oh iya, suara saya masih belum stabil ya, masih batuk ya, jadi mohon maaf teman-teman. Baik, rangkaian seri RLC seperti ini gambarnya ya. Ada resistor yang diwakili oleh nilai R, nilai resistansi atau hambatannya. Kemudian ada induktor yang diwakili oleh nilai induktansi dirinya, disimbolkan dengan L. Kemudian ada kapasitor yang dihubungkan dengan yang diwakili dengan nilai kapasitansinya atau C. Makanya RLC ya, RLC. Dan ini ketiga komponen ini dirangkai seri dan dihubungkan dengan listrik AC. Di mana untuk nilai tegangan sumber kita sudah bahas di konten sebelumnya ya, nilainya seperti ini. Amplitudonya atau tegangan maksimumnya sin omega T. Omega adalah frekuensi sudut. Sedangkan untuk nilai arus sumber, ya ini kan berubah-ubah terhadap waktu kan, baik tegangan atau arus, adalah seperti ini. Amplitudo atau arus maksimumnya sin omega T, omeganya sama ya. Plus minus P. P ini beda sudut fase antara tegangan dan arus ya. Bisa plus P, bisa minus P tergantung situasinya. Apakah arus yang mendahului tegangan atau tegangan yang mendahului arus gitu kan. Nah, kemudian di konten sebelumnya juga kita sudah dapatkan diagram fasor antara resistor, induktor, dan kapasitor ini kan, khususnya nilai-nilai tegangannya. Ini di konten sebelumnya kita sudah dapatkan nih dari mana diagram fasor ini. Nah, ini kita bisa perlakukan seperti vektor ya. Yang mengarah ke kanan ini tegangan pada resistor, yang mengarah ke atas itu resultan antara tegangan di induktor dan kapasitor ya. Eh, Lengkapnya kan sebetulnya yang ke atas itu induktor, yang ada ke bawah kan, ke bawah itu kapasitor. Nah, kalau kita ambil resultan ke atasnya itu adalah induktor kurang kapasitor ya. Di konten sebelumnya kita sudah bahas, silahkan disimak. Kemudian ya, kita bisa mengambil, kalau gitu kan seperti vektor kan, kita bisa mengambil total antara tegangan di resistor, induktor dan kapasitor itu di tengah ini kan sebagai resultantenya. Ini tegangan totalnya yang merupakan juga tegangan sumber kan, karena total tegangan dari ketiga komponen ini ya sama dengan tegangan sumber ya. Nah ini kemudian ada P di sini ya, beda sudut fase antara arus dan tegangan, atau bisa juga kita katakan sebagai sudut antara VR dan V, bisa juga seperti itu ya. Nah, daya di materi listrik DC arus searah ya, kalian kan sudah tahu rumusnya adalah tegangan kali arus kan, VI kan. Nah, bagaimana dengan daya di listrik AC atau khususnya di rangkaian RLC ini? Ya, rumusnya sama juga, VI ya. Kita bicara daya total ya, daya yang disuplai oleh sumber ini ya. Nah, tetapi untuk tegangan dan arus ini kan dia berubah-ubah tuh terhadap waktu. Ini rumusnya kan. Ini tegangan sumber dan arus sumber. Kita masukkan yang ini ya. Jadi ini tegangannya, tegangan sumbernya, kemudian ini arus sumbernya. Sesuai ini ya. Oke. Jadi ini tegangan sumber kali arus sumber ya. Itu adalah daya yang disuplai oleh sumber ke beban ini. Nah, kalian ingat identitas trigonometri sin alfa tambah beta atau sin alfa kurang beta ya. Itu kan penjabarannya seperti ini ya. Ini sin omega t plus minus p ini kan sin cos cosin gitu kan. Kalau sin alfa tambah beta itu kan sin cos cosin ya. Sin alfa cos beta tambah cos alfa sin beta gitu kan. Nah, kalau kurang ya pakai kurang. Nah, kita pakai itu identitas trigonometri itu ya. Jadi ini sin omega t cos pi plus minus, kemudian kita balik ya, cos omega t sin pi gitu ya. Penjabaran dari ini ya. Nah, maka kita kali masuk nih. Ini suku ini kita kali masuk di dua suku yang di depannya ini ya. Berarti ini kalau kita kali ini hasilnya Vmax Imax. Ini sin omega T kali sin omega T berarti sin kuadrat omega T ya. Kemudian cos pi. Tambah kurang. Ini kita kali lagi yang sana ya kan. Berarti Vmax kali ada Imax di sini. Imax kan punyanya kedua suku ini ya.
Imax punya kedua suku ini. Kemudian sin omega T kali cos omega T sin pi gitu ya. Jadi ini kali masuk saja ya, operasi biasa. Kita dapatkan ini. Nah, kemudian kita ingat lagi identitas trigonometri berikutnya. Kalau kita punya sin A tambah A, ini kan adalah sin A cos A yang tadi mirip ya. Sin A cos A tambah cos A sin A ya. Kalau masing-masing A di sini sama. A tambah A berarti sin A cos A tambah cos A sin A. Atau ini A tambah A bisa juga kita tulis 2A ya. Ini kan sama saja dengan 2 sin A cos A. Ini kan sama kan variabelnya ini. Bisa kita jumlahkan jadi 2 sin A cos A. Atau ini bisa kita rubah juga menjadi, ini 2 jadi pembagi ya, setengah sin 2A sama dengan sin A cos A. Bisa juga gini. Nah, ini kalau kita perhatikan ada sin omega T cos omega T. Bentuknya sama nih. Ya, sin omega T cos omega T. Maka kita bisa ganti dengan setengah sin 2 omega T kan. Jadi, ininya tetap ya. Sin omega T cos omega T sesuai identitas ini, kita bisa ganti dengan setengah sin 2 omega T. Nah, setengahnya kita bawa ke depan ya, konstantanya ya. Kita bawa ke depan. Terus di sini sin 2 omega T. Jadi sin omega T cos omega T ini kita ganti dengan setengah sin 2 omega T sesuai ini. Nah, setengahnya kita bawa ke depan. Nah, gini. Perhatikan bahwa daya itu kan hanya sebagai fungsi waktu di sini kan. Kita perhatikan, ini konstanta. Dengan maksimum, arus maksimum konstanta. Pi itu konstan juga. Ya. Yang variabel itu hanya T. Hanya T ya. Hanya T. Berarti yang berubah di sini hanya sin kuadrat omega T dan sin 2 omega T yang punya variabel T. Ya. Sin kuadrat omega T dan sin 2 omega T. Sisanya itu konstan. Ya. Berarti daya hanya ditentukan oleh nilai itu. Sin kuadrat omega T dan sin 2 omega T. Ya. Artinya apa? Kita peroleh dayanya berubah-ubah juga. Karena tergantung waktu kan. Dayanya berubah-ubah juga nilainya. Ya, tergantung waktu. Nah, karena itu kita untuk merumuskan daya lebih eksplisit, kita coba cari daya rata-ratanya. Kan dayanya, nilai daya itu kan tadi berubah-ubah terhadap waktu ya. Nah, karena itu kita coba cari nilai rata-ratanya saja. Ya, daya rata-rata. Untuk mencari daya rata-rata itu kita harus pakai waktu rata-rata juga. Konsekuensinya kan gitu ya. Nah, artinya kalau kita mau mencari daya rata-rata, itu harus waktu rata-rata, maka ini kita harus cari nilai rata-ratanya, sin kuadrat omega T, dan sin 2 omega T juga harus nilai rata-rata, supaya konsisten. Jadi, daya yang kita maksud di sini sekali lagi daya rata-rata. Daya average, ya, average, daya rata-rata. AFG ini average ya, rata-rata. Nah, maka yang punya, karena harus waktu rata-rata juga, berarti yang punya T ini, sin kuadrat omega T ini harus nilai rata-rata. Ya. Sin 2 omega T juga ini harus rata-rata juga, nilai rata-ratanya. Ya. Karena tadi kita mau mencari daya rata-rata. Sekali lagi, maka yang punya T harus nilai rata-ratanya. Ini juga harus nilai rata-rata. Ya. Nah, kalau seperti itu, maka sin kuadrat omega T ini kalau kita cari rata-ratanya, itu hasilnya setengah. Ya, setengah. Ini bisa dicoba nih. Ya, bisa dicoba. Kalian bisa pakai nilai. Ambil saja misalnya omega T-nya ini sudut istimewa ya, dari 0 sampai 90 derajat. Jadi sin 0, kemudian dikuadratkan, ya, sin 30, kemudian dikuadratkan, ini kan sekarang sin kuadrat ya. Sin 45 dikuadratkan, sin 60 dikuadratkan, sin 90 dikuadratkan. Ya, kemudian dijumlahkan semua, baru dibagi banyaknya kan, dari 0 sampai 90 itu berapa itu? 0, 45, 0, 30, 45, 60, 90 bagi 5. Ya. Jadi setelah nilai kuadrat-kuadratnya tadi dijumlahkan, terus dibagi 5. Kan gitu cara cari rata-rata ya. Nanti hasilnya setengah tuh. Coba buktikan saja. Ya. Nah,
Sedangkan yang ini, sin 2 omega T ini, kalau kita cari nilai rata-ratanya, itu nilainya 0. Nilainya 0 ya. Nah, nilainya adalah 0. Atau kalau kalian pakai angka-angka yang tadi, ya, angka-angka yang tadi, yang sudut-sudut istimewa tadi, tapi nanti kali 2 di sini ya, pakai 5 data saja tadi, itu paling tidak mendekati 0 hasilnya. Jadi semakin banyak data yang kalian pakai, kan tadi 5 data tuh, 0 sampai 90 derajat ya, pakai sudut istimewa. Itu mendekati 0. Semakin banyak data yang kalian pakai, itu nanti semakin kecil lagi. Jadi hasilnya itu mendekati 0 ya. Semakin banyak datanya itu menuju 0. Nah ini yang diperoleh. Ini bisa kalian buktikan sendiri nih ya. Bisa dihitung sendiri saja pakai sudut istimewa atau boleh pakai Excel ya. Dilihat kurvanya dan sebagainya itu bisa. Jadi itu ya. Ini hasilnya setengah. Nilai rata-rata dari sin kuadrat omega T itu setengah. Sedangkan nilai rata-rata dari sin 2 omega T itu 0 ya. Sehingga kita peroleh ini jadi setengah ya. Jadi setengah. Setengahnya kita bawa ke depan. Vmax Imax cos pi jadi suku yang ini. Suku yang ini itu ini kan setengah ya. Setengah Vmax Imax cos pi. Sedangkan yang ini 0 kan? Karena ini kan 0 nih. Sin 2 omega T 0. Berarti semua suku yang ini 0 ya. 0 ya. Karena berapa kali 0 ya? 0 kan? Nah berarti suku yang ini 0. Yang eksis tinggal yang bagian kiri ini. Yang telah berubah menjadi ini. Inilah daya yang disuplai oleh ya sumber listrik AC ini pada rangkaian RLC ini ya. Setengah dengan maksimal Imax cos pi ya. Sekali lagi ini daya rata-rata ya, daya rata-rata. Nah, tadi nilai daya rata-rata itu setengah Vmax Imax ya, cos pi ya. Nah, kemudian kita tahu ada nilai efektif kan di konten sebelumnya kita sudah bahas ya, atau nilai root mean square-nya. Untuk tegangan itu tegangan maksimal per akar kuadrat dari 2, kemudian arusnya sama juga rumusnya ya. Arus efektif atau arus root mean square-nya itu adalah arus maksimal per akar kuadrat dari 2. Ini kita sudah bahas di konten sebelumnya ya. Jadi ada nilai sesaat, ini nilai sesaat nih yang berubah-ubah terhadap waktu. Ada nilai maksimalnya atau amplitudenya itu ya. Kemudian ada nilai efektif. Nah, nilai efektif gitu ya. Ada nilai efektif. Nah, maka ya, jadi yang punya 3 nilai seperti itu yang kurvanya sinusoidal ya. Kalau sinusoidal itu dia punya nilai sesaatnya, ada nilai maksimalnya atau amplitudenya, ada nilai root mean square-nya. Oke, ini kalau kita coba substitusi ke sini ya. Vmax itu kan berarti V efektif kali akar 2, Imax itu E efektif kali akar 2 kan? Cos pi. Nah ini perhatikan akar 2 kali akar 2 kan 2 ya. Kali setengah 1. Berarti tinggal V efektif kali I efektif cos pi. Ini juga nilai daya rata-rata yang disuplai oleh listrik AC ini ya. Kalau rumus yang ini pakai nilai efektif, kalau yang ini pakai nilai maksimal untuk tegangan dan arusnya. Ya, terserah mau pakai yang mana. Sama saja ya. Nah, sekarang kita ke rangkaian RLC-nya. Perhatikan di sini kalau kita cari cos pi, ini sisi dekatnya atau sisi apitnya, tegangan di resistor per tegangan total. Ya, tegangan total dari ketiga komponen ini atau tegangan sumber sama ya. Nah, kalau yang kita ambil nilai maksimal ya, jadi ketiga-tiga ini nilai maksimal yang kita ambil. Berarti ini tegangan maksimal di resistor per tegangan maksimal di sumber tadi kan, Vmax di sini ya, Vmax. Nah gitu, ini kita ambil nilai maksimalnya semua nih. Berarti kita bisa lanjutkan lagi persamaan ini untuk rangkaian RLC-nya. Cos pi itu kan tadi VR per Vmax ya. Nah, V efektif bisa kita ganti tadi dengan Vmax per akar kuadrat dari 2 ya, terus I efektif, kemudian tegangan total di tegangan maksimal di resistor itu adalah arus maksimal kali R kan? Tegangan kan IR ya, tegangan IR. Kalau tegangan total, tegangan maksimal di resistor berarti arusnya harus arus maksimal juga dong, ya kan? Arus maksimalnya
ya sama dengan arus sumber maksimal ya, I max kali hambatan resistor gitu ya. Jadi VR adalah IR. Kenapa I-nya I max? Karena tegangan ini tegangan maksimal. Sekali lagi ini maksimal semua ya. Nah, per Vmax ya. Nah, perhatikan di sini Vmax-nya ya. Eh, di sini Vmax-nya bisa coret. Vmax-nya coret, saling membagi ya, tinggal satu, hasilnya satu. Vmax-nya coret. Nah, kemudian Imax-nya kita bawa ke depan. Jadi Imax-nya bawa ke depan, Imax per akar 2, terus I efektif R gitu ya. Nah, Imax per akar kuadrat dari 2 itu kan I efektif. Nah, jadi ini yang dalam kurung ini kan I efektif ya. Nih, I efektif kali I efektif adalah I efektif kuadrat R. Inilah daya rata-rata yang disuplai juga. Ya, jadi ternyata di sini pada rangkaian RLC ini daya yang disuplai oleh sumber ya. Nah, daya yang disuplai oleh sumber itu sama saja dengan kita bisa hitung juga menggunakan rumus I efektif kuadrat kali nilai ya hambatan dari resistor. Nah, gitu. Bisa juga seperti itu. Jadi kalau kita tahu nilai hambatan resistor, kemudian kita tahu nilai efektif dari arus yang mengalir atau arus yang keluar dari sumber, nah bisa kita cari juga daya yang disuplai oleh si listrik ini. Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau pada keadaan rangkaian resistif murni? Resistif murni itu arus dan tegangannya itu sefase. Ya, jadi sudut fasenya 0. Sudut fasenya 0 ya. Kalau sudut fasenya 0 atau rangkaian resistif murni, ya berarti cos pi ini daya rata-rata yang disuplai oleh tegangan cos pi cos 0 ya. Cos 0 itu 1, berarti tinggal tegangan efektif kali arus efektif ya. Ini yang terjadi kalau rangkaiannya bersifat resistif murni, atau bisa juga sudut fase antara arus dan beda sudut fase antara arus dan tegangan itu 0. Yang pi-nya ini 0 ya. Maka daya rata-rata yang disuplai oleh listrik AC ini bisa juga kita cari dengan V efektif kali I efektif. Ini ya, cos pi-nya kan 0. Cos 0 derajat itu 1. Ya. Oke.